Coba deh bayangin, ada sebuah organisasi Islam yang umurnya udah lebih dari 1 abad. Di tengah dunia yang serba berubah, yang penuh gejolak, organisasi ini bukan cuma bertahan, tapi malah makin kuat. Nah, itulah Muhammadiyah. Hari ini, kita bakal coba bongkar kompas ideologis yang jadi rahasia di balik kekuatan dan relevansinya di abad ke-21 ini. Oke, jadi gini alur pembahasan kita. Kita bakal mulai dari jantung ideologinya dulu, intinya. Terus, kita lihat gimana ide-ide besar itu disaring jadi prinsip-prinsip yang kuat. Dari situ, kita akan lanjut gimana prinsip ini diwujudkan dalam visi kebangsaan. Gimana cara mereka menghadapi tantangan zaman, sampai akhirnya jadi aksi nyata yang beneran mengubah dunia. Ini dia, pertanyaan utamanya. Gimana caranya gerakan yang udah berumur seabad ini bisa jadi motor kemajuan, bukan malah jadi fosil sejarah? Dan jawabannya mulai kelihatan jelas di satu momen penting, Muktamar ke-48. Di sanalah mereka secara sadar, ibaratnya mengkalibrasi ulang kompas strategis mereka buat masa depan. Nah, untuk bisa menavigasi masa depan, Muhammadiyah sadar mereka harus memperkuat fondasinya dulu. Disinilah letak mesin penggerak di balik setiap langkah mereka. Sebuah konsep yang mereka sebut sebagai risalah Islam berkemajuan. Penting untuk dicatat, Islam berkemajuan ini bukan sekedar slogan loh. Ini tuh udah jadi DNA-nya Muhammadiyah. Semacam kerangka kerja yang memastikan setiap tindakan mereka itu selalu nyambung sama zaman, tapi tanpa pernah kehilangan arah spiritual dan tujuan utamanya, yaitu membangun peradaban. Terus, gimana caranya ide besar Islam berkemajuan tadi bisa jalan di lapangan? Nah, jawabannya ada di 5 pilar ini. Anggap aja ini kayak 5 saringan ideologis buat mastiin setiap langkah Muhammadiyah itu selalu murni dan sejalan sama visinya. Setiap pilar ini adalah filter. Pertama, tauhid. Ini menyaring potensi kita memberhalakan kekuasaan atau materi. Kedua, Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi filter buat tradisi-tradisi yang mungkin udah nggak relevan. Ketiga, ijtihad atau pembaruan. Ini jadi filter anti-mandek, anti-jumud dalam berpikir. Keempat, wasatiyah atau moderasi. Jelas ini buat menyaring segala bentuk ekstremisme. Dan yang terakhir, rahmat bagi semesta. Ini memastikan tujuannya selalu untuk kebaikan bersama. Jadi, kelima filter ini menciptakan sebuah sistem yang seimbang banget. Nah, yang bikin ini makin keren itu metodenya. Jadi setiap gagasan itu harus lolos dari 3 saringan lagi. Uji Kaibayani untuk mastiin landasan teologisnya kuat. Uji Burhani untuk mastiin gagasan itu rasional, masuk akal dan sesuai sama data sains. Dan terakhir, uji Irfani untuk mastiin gagasan itu sejalan sama nilai etika dan spiritualitas. Ini pendekatan yang holistik dan kuat banget kan? Oke, mesin ideologisnya udah kita bedah. Sekarang, mari kita lihat gimana mesin ini menggerakkan visi mereka untuk Indonesia. Nah, bagian ini menarik banget, karena cara pandang mereka ini unik. Ini idenya cerdas banget. Jadi, di satu sisi Indonesia itu Dar al-Ahdi alias negara perjanjian. Artinya NKRI dan Pancasila itu sudah final, sebuah kesepakatan luhur yang wajib kita jaga. Tapi di sisi lain, Indonesia juga Dar al-Syahadah, negara kesaksian. Maksudnya, negara ini jadi arena kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Buat ngebuktiin kalau nilai-nilai Islam itu bisa jadi solusi nyata buat bangsa. Pendekatan ganda ini secara efektif langsung mematikan politik identitas yang suka memecah belah. Dan coba lihat deh gimana pintarnya mereka ngejembatanin Pancasila dengan nilai-nilai inti Islam. Setiap sila Pancasila ternyata ada padanannya dalam ajaran Islam. Ini langkah strategis yang penting banget. Kenapa? Karena ini sekaligus membantah narasi kaum radikal yang bilang negara ini nggak Islami. Dan di saat yang sama menolak narasi sekuler ekstrim yang mau misahin agama dari negara. Jalan tengah yang cerdas. Dari visi kebangsaan yang besar tadi, sekarang yuk kita turun ke level yang lebih praktis. Gimana Muhammadiyah pakai kompasnya ini buat menghadapi tantangan-tantangan nyata di era modern. Di sini muncul satu istilah kunci, jihad konstitusi. Eits, tapi jangan salah paham dulu sama kata jihadnya ya, ini bukan perjuangan fisik sama sekali. Jihad konstitusi itu perjuangan intelektual lewat jalur hukum, lewat data, lewat argumen yang kuat di pengadilan. Ini bukti bahwa Muhammadiyah memilih jalur demokrasi dan kecerdasan, bukan kekerasan. Kalau soal politik, mereka juga punya prinsip. Mereka nggak main politik praktis atau transaksional. Mereka mengusung politik nilai. Artinya, dukungan itu nggak dikasih berdasarkan lobby-lobbyan, tapi berdasarkan 3 kriteria utama. Integritas orangnya, kompetensinya terbukti, dan yang paling penting, si pemimpin ini punya visi yang sejalan nggak sama cita-cita Indonesia berkemajuan. Nah, ngomongin soal zaman sekarang, di tengah tsunami informasi dan polarisasi online yang kita rasain tiap hari, Muhammadiyah juga nggak tinggal diam. Mereka proaktif banget merumuskan konsep kesalehan digital, semacam panduan buat generasi muda, biar bisa jadi warga digital yang cerdas, kritis, dan tentunya berakhlak.
Relevan banget kan? Visi Muhammadiyah ternyata nggak berhenti di batas negara Indonesia aja loh. Sekarang, kita lihat gimana mereka membawa gagasan Islam berkemajuan ini ke panggung dunia. Ini langkah yang makin ambisius. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan sempurna. Era di mana kita cuma jadi konsumen pemikiran global, itu udah lewat. Muhammadiyah sekarang memposisikan diri sebagai produsen. Mereka menawarkan solusi-solusi berbasis nilai Islam dari Indonesia untuk menjawab tantangan-tantangan kemanusiaan yang sifatnya universal. Dan ini bukan cuma wacana. Mereka beneran menciptakan produk pengetahuan yang konkret, contohnya seperti fikih lingkungan dan fikih kebencanaan. Ini adalah kontribusi nyata Muhammadiyah buat dunia, sekaligus ngebuktiin kalau khazanah intelektual Islam itu punya jawaban yang sangat relevan buat krisis global zaman sekarang. Tentu aja, semua ide hebat tadi percuma kalau cuma jadi tulisan di kertas kan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana Muhammadiyah mengubah semua visi besar yang udah kita bahas tadi menjadi dampak yang nyata di masyarakat. Visi besar ini nggak akan jalan tanpa rencana aksi yang jelas. Makanya, Muhammadiyah sudah menetapkan 8 program prioritas untuk 5 tahun ke depan. Isinya macam-macam, mulai dari digitalisasi organisasi secara besar-besaran, pemberdayaan ekonomi umat, sampai memperkuat peran mereka di panggung internasional. Dari pendidikan sampai kesehatan, dari pemberdayaan ekonomi sampai advokasi kebijakan, ke-24 bidang pelayanan ini adalah bukti nyata bahwa Islam berkemajuan itu bukan sekedar konsep di awang-awang. Ini adalah gerakan yang setiap hari menyentuh dan mengubah kehidupan jutaan orang. Jadi, setelah kita bedah kompas ideologis dan peta jalan strategis mereka, pertanyaan yang tersisa sekarang bukan lagi tentang apa yang mereka yakini, tapi lebih ke seberapa besar dampaknya. Mampukah visi progresif ini menjadi jawaban, bukan cuma untuk Indonesia, tapi juga jadi model bagi dunia Islam yang lebih luas? Nah, ini pertanyaan besar yang menarik untuk kita renungkan bersama.